Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fatul Hakim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang basic network dengan materi pembahasan yang akan saya bahas kali ini, yaitu subnetting dan basic konfigurasi pada mikrotik. Nah, untuk pertama atau materi pertama yang akan saya bahas yaitu apa itu subnetting. Subnetting adalah proses membagi jaringan IP besar menjadi subnet yang lebih kecil. Ini dilakukan dengan menggunakan subnet max untuk menentukan bagian mana dari alamat IP yang merupakan alamat jaringan dengan bagian mana yang merupakan alamat host dalam subnet tersebut. Nah, mengapa subnetting itu penting? Subnetting itu penting dikarenakan mengoptimalkan penggunaan alamat IP dalam jaringan berskala besar. Kemudian meningkatkan keamanan jaringan dengan mengatur akses lebih tepat pada setiap subnet dan memungkinkan pengaturan rute data yang lebih efisien dan manajemen jaringan yang lebih baik. Siapa saja yang terlibat dalam subnetting? Nah, subnetting ini melibatkan administrator jaringan atau engineer yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengelola infrastruktur jaringan komputer. Kemudian kapan subnetting ini bisa digunakan? Nah, subnetting ini digunakan pada saat kita mendesain atau memperluas jaringan komputer, terutama pada jaringan yang berskala besar dan kompleks. Di mana saja subnetting ini diterapkan? Nah, subnetting ini bisa diterapkan di berbagai ruang lingkup jaringan, mulai dari jaringan lokal dalam sebuah gedung atau kantor, hingga jaringan yang lebih luas seperti jaringan area metropolitan atau jaringan area luas. Bagaimana subnetting ini dilakukan? Nah, subnetting ini dilakukan dengan menghitung jumlah subnet yang dibutuhkan. Kemudian menentukan jumlah bit yang akan dialokasikan untuk subnet. Dan membuat subnet max yang sesuai. Proses ini melibatkan pemilihan subnet max yang tepat untuk membagi jaringan IP secara efisien menjadi IP yang lebih kecil. Pada gambar ini saya memiliki diagram subnet dengan prefix /24 dengan IP poolnya yaitu 256. Nah, kita bisa lihat juga di sebelahnya yaitu ada gambar lingkaran dengan diagram pool yang terbagi menjadi dua bagian. Nah, di sini dengan prefix 25 dengan IP poolnya yaitu 128. Nah, bisa kita lihat juga di sebelahnya juga terlihat sebuah diagram subnet dengan 4 bagian yang memiliki prefix 26 dengan IP pool yaitu 64. Nah, jadi gini, semakin besar prefix yang kita gunakan atau semakin banyak slash yang kita gunakan, semakin besar slashnya, semakin besar prefixnya, maka akan semakin kecil alokasi IP yang akan diberikan. Nah, bisa kita lihat di sebelah diagram ini terdapat rumus hitung cepat IP pool. Untuk rumusnya itu kita bisa lihat juga di sini ada /24 atau prefix 24 sampai dengan fix 32. Nah, yang masing-masing ini sudah tertera IP poolnya masing-masing. Contoh untuk IP prefix 24 itu dengan memiliki IP pool yaitu 256. Nah, dan untuk prefix 32 yaitu IP poolnya 1. Nah, jadi untuk IP pool itu dari 256 sampai 1. Saya akan contohkan, di sini saya memiliki IP 192.168.10.1/26. Nah, sebelum kita mencari IP host, IP NID-nya, broadcast-nya, nah kita harus terlebih dahulu untuk mengetahui IP pool dari /26 ini. Nah, untuk prefix 26 ini dia memiliki IP pool 64. Kita lihat kembali untuk di bagian sini. Di prefix 26 itu di bawahnya memiliki IP pool yaitu 64. Nah, bisa kita lihat di sini untuk IP poolnya adalah 64. Nah, untuk IP hostnya bisa kita lihat di sini 62. Kenapa bisa 62? Dikarenakan 64 ini dikurang menjadi 2. Nah, duanya ini akan dibagikan ke dua IP yaitu kedua ID. Nah, satu untuk ke network ID-nya dan satunya lagi untuk ke broadcast. Untuk mencari broadcast
atau NID-nya kita akan menggunakan range IP. Nah, untuk NID-nya itu NID-nya adalah IP awal dari subnet, dan untuk broadcast-nya itu adalah IP terakhir dari subnet. Nah, untuk IP awal dari subnet itu adalah 0. Nah, 0 ke 63 itu tadi 64. Hitungan 64. Nah, bisa kita lihat di sini untuk NID-nya yaitu 192.168.10.0, dan untuk IP broadcast-nya yaitu 192.168.10.63. Bisa kita lihat di sini untuk IP host-nya itu 1 sampai 62. Nah, dikarenakan kenapa IP 1 sampai 62 yang digunakan? Nah, karena yang digunakan 0 itu NID, dan untuk 63 itu digunakan untuk broadcast. Maka IP host-nya itu yang akan digunakan 1 sampai 62. Nah, bisa kita lihat di sini untuk IP awalnya yaitu 192.168.10.1, dan untuk IP terakhirnya itu 192.168.10.62. Nah, dengan subnet max-nya yaitu 255.255.255.192. Nah, 192 ini dari mana? Nah, 192 ini hasil pengurangan dari total IP keseluruhan yaitu 256 dikurangi 64, maka hasilnya yaitu 192. Nah, untuk slide ini, untuk saatnya saya akan mengerjakan satu kasus, yaitu saya memiliki IP 192.168.100.1/24. Nah, yang dimana kita akan mencari IP poolnya, kemudian total hostnya, kemudian NID dan broadcast, kemudian range IP host dari IP awal hingga IP akhir. Nah, untuk media penghitungan saya akan menggunakan Excel sebagai wadah perhitungan saya atau wadah pengerjaan saya untuk menghitung netting ini. Kita akan masuk ke Excel. Nah, di sini saya memiliki IP 192.168.100.1/24. Nah, untuk IP poolnya jika kita lihat untuk slash 24 ini yang pada gambar sebelumnya yaitu untuk slash 24 itu adalah 256. Nah, jadi bisa kita masukkan yaitu 256. Nah, kemudian kita akan mencari NID broadcastnya, kemudian hostnya. Nah, cara menghitung NID dan broadcastnya. Nah, untuk NID ini adalah IP awal dari subnet. Nah, untuk broadcastnya itu adalah IP terakhir dari subnet. Nah, IP host ini hasil pengurangan dari 256 dikurang 2, yaitu menjadi 254. Nah, duanya itu kemana? Duanya itu akan dibagikan jika kedua ID atau dua IP, yaitu ke network ID dan broadcast ID. Nah, untuk network ID-nya itu 0 dikarenakan dia adalah IP pertama pada subnet. Nah, kita masukkan 192.168.100.0, dan untuk broadcastnya dia itu adalah IP terakhir pada subnet atau untuk IP-nya dia memiliki 255. Nah, kita masukkan 192.168.100.255. Nah, kita bisa tentukan untuk range IP-nya. Nah, untuk range IP-nya itu adalah 192.168.100. Nah, untuk range IP kita tidak bisa menggunakan 0 sampai 255 dikarenakan 0 dan 255 itu sudah menjadi bagian dari NID dan broadcast. Nah, kita akan menggunakan 1 sampai 254. Jadi untuk IP awalnya itu 192.168.100.1, dan untuk IP terakhirnya yaitu 192.168.100.254. Nah,
kurang lebihnya seperti itu untuk menghitung prefix atau menghitung subnetting. Nah, untuk prefix lainnya sama saja perhitungannya dengan prefix 24. Nah, cukup sekian pada pembahasan subnetting kali ini. Nah, sekian dari saya untuk materi subnetting, dan akan dilanjutkan kembali konfigurasi internet gateway di Mikrotik. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu konfigurasi internet gateway pada Mikrotik. Nah, di sini saya memiliki topologi internet. Nah, di sini saya lihat di sini ada ISP yang menuju ke router Mikrotik melalui Ether 1 via kabel, dan kemudian dari Mikrotik ini akan didistribusikan lagi internet ke klien atau ke komputer melalui Ether 2. Nah, dari ISP ke Ether 1 ini dia melewati DHCP client. Nah, DHCP client itu dia untuk meminta IP ISP agar router Mikrotik ini bisa memiliki internet. Untuk klien kita mengarah menggunakan konfigurasi Ether 2. Kita di Ether 2 ini nantinya akan mendapatkan konfigurasi DHCP server. Nah, fungsi dari DHCP server itu dia untuk memberikan IP secara otomatis dari router Mikrotik ini ke klien. Nah, misalkan di sini ada untuk Ether 2 ini IP 192.168.131/24. Nah, untuk kliennya nanti hasil dari DHCP server tersebut. Nah, oke, kita akan mulai konfigurasinya. Kita akan mulai mengkonfigurasi. Nah, setelah muncul MAC address dari routerboard atau Mikrotik, nah kemudian kita klik, kemudian kita konekkan. Setelah masuk ke fitur atau menu Mikrotik, nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu pertama kita harus mengkonfigurasi DHCP client. Nah, dengan cara kita masuk ke IP, kemudian kita masuk ke DHCP client. Nah, kemudian kita klik ADD atau tanda tambah. Kita tujukan interface-nya ke Ether 1. Kemudian kita apply, lalu oke. Kita tunggu dan pastikan statusnya menjadi bound. Untuk selanjutnya kita akan memberikan IP address kepada Ether 2 dengan cara masuk ke IP, kemudian klik address, kemudian kita klik ADD atau tanda tambah. Nah, kita masukkan dulu IP-nya, yaitu 192.168.100.1/24. Nah, kemudian kita pilih interface-nya yaitu Ether 2. Jadi Ether 1 itu untuk DHCP client atau ISP. Nah, kemudian kita apply, lalu oke. Setelah membuat IP address, kemudian kita berikan IP client itu secara otomatis melalui IP DHCP server. Nah, dengan cara kita masuk ke IP, kemudian kita klik DHCP server, lalu kita pilih DHCP setup. Nah, di DHCP server interface ini kita tujukan kepada Ether 2. Karena yang ingin memberi IP secara otomatis ke klien itu adalah Ether 2. Nah, kemudian kita next sampai selesai. Selesai, kita akan melakukan konfigurasi firewall. Nah, dengan cara firewallnya kita masuk ke IP, kita pilih firewall. Di sini untuk firewall dia memiliki beberapa fitur. Nah, yang pertama ada filter rules, kemudian ada NAT. Nah, kita pilih yang NAT.
Kemudian kita klik tanda tambah atau add, kemudian kita klik. Nah, untuk generalnya kita pastikan CAN-nya itu SCARNAT. Di sini ada dua, yaitu DESNAT dan SCARNAT. Nah, kita pilih yang SCARNAT. Nah, untuk out interface-nya itu kita pilih Ether 1. Kita tujukan ke Ether 1. Oke, kemudian kita masuk ke action. Nah, untuk actionnya ini kita pilih ke Masquerade. Sesudahnya kita apply, lalu oke. Kita tunggu sampai gambar yang di bawah ini berubah menjadi gambar komputer atau sudah terakses. Nah, di sini bisa kita lihat ini sudah terakses oleh internet. Nah, cara agar kita mengetahui apakah sudah benar-benar terakses, kita akan melakukan ping atau melakukan tes di command prompt. Ya, kita masuk ke command prompt. Lalu kita pilih command prompt. Nah, lalu kita ketikkan perintah ping google.com. Jika tampilannya seperti ini, maka konfigurasi telah berhasil dan konfigurasi telah selesai. Untuk ping Google selain ping Google bisa kita melakukan ping 888. Sama saja dengan ping Google. Oke, untuk konfigurasi internet gateway pada Mikrotik telah selesai dan telah berhasil. Sekian untuk materi basic network tentang subnetting dan konfigurasi internet gateway pada Mikrotik. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.